Ku menari-nari karena ku melihat harta tata Raisa. Raisa tuh cantik tapi dia ikut mau motong-motong kurban juga ikutan dia. Emang bener Kak? Iya. Terus kadang sunat masal juga. Sunat masal. Gua enggak bisa bayangin. Gila Raisa panitia sunat masal. Yang bayi-bayi itu jadi Lucu. Nonton film Raisa. Ngapain? harta tata Emang Raisa. penting? Emang siapa dia? Ada lu yang mikir gitu? Wah. Lagian filmnya dokumenter lagi. Ngapain dokumenter? Emang tsunami? Emang bencana alam? Nah ini pemikiran-pemikiran kayak gitu nih. Cetek. Nggak cuma bencana alam yang dibikin dokumenter. Ini pun harus dibikin dokumenter. Sentuhan tangan di dalam karir manusia. Ini adalah sebuah fenomena. Gue udah bersama Raisa Andriana. Sentuhan tangan dong. di dalam karir manusia. Menurut gue itu fenomena Kak. Karena lu awal karir kan nggak mikir jadi, lu bukan penyanyi yang di kader dari kecil kan, yang dianterin mamanya les terus kayak enggak kan? Pas kecil tuh emang pengen nyanyi biar didengar orang, biar bisa nyanyi terus aja. Tapi nggak kepikiran nyanyi tuh kayak sebuah karir atau apa. Cari duit lewat gitu. nyanyi nggak kepikiran ya Kak. Belum. Dan lu akhirnya kan di momen terus sadar kayak gila gue pekerja seni akhirnya. Dan lu berhasil conquer the industrial. Asik. Lu berhasil jadi wanita pertama yang bikin konser di GBK. Wow. Tangan dulu dong. Gila. Terus nggak dibikin Alhamdulillah. film, terus nggak dibikin film, gila. Kalau lu lupa siapa Raisa Andriana, di podcast ini kita akan remind you ya, who is Raisa Andriana. Wah. Selamat datang di ILU nih, SMA 34 Jakarta. Yes. Selamat datang. Ini kakak senior gue cuy. Iya, cuy. Emang sekolah pencetak artis ya kan? Ada siapa? Oh, Ada Agan. Giring yang paling tua Iya. ya kan, ada Teguh Wisnu ya kan, ada Enzi. Oh ya ada Enzi. Sekolah di 34 tuh bikin pembawaan kita jadi ngartis banget mungkin. Oh, gitu. Ya, karena artisnya klesi-klesi semua gitu loh. Termasuk lu. Iya, gue lagi proses pembentukan klesi. Asik. Terus satu di atas aku Afgan. Oh, Afgan senior kamu Kak? Senior aku 1 tahun. Bayangin di sekolah ada Afgan, ada Raisa gimana? Sekolah lu ada Afgan, ada Raisa? Nggak ada sih. Di sekolah lu siapa artis? Nggak ada Lu sih. sekolah nggak sih? Nggak maksudnya Gue sekolah di Teresia. masih berdiri tuh sekolah lu? Masih berdiri. Gak kenal siapa-siapa gue. Gak ada tuh yang jadi. Jadi nggak ada artis ya? Gak ada artis gue. Politisi ada, bisnis. Kebanyakan sih bisnis semua Asik. Teresia. Oh iya benar. Mau tau gak sih tadi gue tuh terpesona banget karena ini pertama kalinya. Semua orang pasti terpesona. Iya bener, emang dengan- gosip-gosipnya kalau lihat Raisa itu hati meleleh. Tadi gue sempet bengong kayak bener lu Dewi. Pernah gak sih ada cewek yang istilahnya tuh sampai ngomenin gimana ya rasanya jadi Kak Raisa gitu kan? Iya. Karena terlalu perfect gitu loh. Benar. Dan Boris kan bilang tuh di podcastnya kan gimana sih rasanya cakep terus. Terus kan lu kayak apa sih gitu kan. Tapi menurut gua orang tuh mandang lu kan perfect gitu Kak. Nggak ada sisi jeleknya. Tapi ada nggak? Padahal lu pasti di lu sendiri kan pasti Bener. ada muka gua pengen giniin gini. Pasti kan ada sisi di mana lu. Ada. Kan lu juga bilang lu kalau lihat lu di video kayak aduh gua malah cringe gitu kan. Iya. Gimana cara lu menyikapi lu yang terlanjur diberi peran dalam tanda kutip ya, ini cewek perfect nih gitu. Aku tuh merasa aku banyak banget kekurangan, tapi kelebihannya sebenarnya cuma satu doang di antara sekian banyak kekurangan. Apa tuh? Bisa nutupin kekurangan. Dengar. Karena banyak banget. Gila gak sih jawaban gue? Karena banyak Kayak banget ada cewek. filosofinya, ada Tapi benar menurut karena kekurangan itu memang ya kita yang proses sendiri gitu. Orang lain tuh udah terima ini loh hasil dari gue yang disempurnakan. Jadi jangan ya gue gini orangnya kayak lu kan gitu kan nyebelin banget. Ya gue gini orang nggak bisa je. Tahu nggak ya? Aku tuh pernah lagi di dalam sebuah hubungan ya. Terus habis itu berantem. Terus tuh dia bilang, ya aku tuh emang kayak gini, udah terima aja. Terus gue bilang, Nggak bisa dong gitu. itu tuh kata-kata orang males, tau nggak? Pemalas. Memang kayak Semua gini. Gitu. Soalnya banyak juga cewek yang insecure sama penampilannya kan Kak. Apalagi Sama semua orang pasti. Masalah. dia udah kepoin lagu lu banget. Gue bilang lu harus kepoin lagu Raisa. Apa Awas lagu lo ya. sekarang lu? Serba salah dikeluarin kayak Ya gimana? Allah. Jadul ya Anda. Tapi dia bilang ini katanya lagu nih hidden gem banget dia bilang Oh, gitu. parah, Mana? parah. Coba nyanyi dong. ku akui semuanya telah
berubah. Berbeza. Beda. Lelah Berbeza. menjalani semua apa? serba salah. Apa Jijo? Apalagi salahmu, Anjay. Rere. Apalagi salahku? Kakak. Kayak Ku tak mengerti. Lu kebayang gak pernah duet sama Raisa? Gak pernah seumur Gak hidup pernah gua. kebayang. Ini gue masih gemeter nih, gemeter nih. Cuman Sama Kak, kayak- Emang Banji nyanyi nggak bisa langsung keluar langsung, nggak bisa. Gua seumur-umur gak pernah kebayang bakal pernah satu beat sama Raisa, gak pernah. Kan lu bilang lu suka nyanyi. Tapi waktu lu kecil, waktu lu bilang gue pengen jadi penyanyi, itu yang terbayang di lu tuh apa? Hingar-bingar atau orang di jalan ngelihat lu Raisa, atau cowok-cowok pada wah gila jangan hati gua. Enggak sih, pokoknya nggak pernah kebayang jadi penyanyi itu selebriti gitu. Itu nggak pernah kebayang. Cuma kebayangnya tuh konser, terus nyanyi di atas panggung, punya mic, terus nyanyi sama orkestra kayak gitu-gitu yang kebayangnya. Jadi Soalnya waktu pada zaman dulu tuh hobi banget nontonin apa namanya DVD konser gitu. Di video konser gue dulu punya yang Celine gue punya ada Iya. satu ada dua, Iya kan? Maksudnya ada kayak, Michael Jackson wah, juga. Gitu. Itu yang paling kebayang. Berarti waktu lu di GBK itu manifest lo beberapa tahun sebelumnya. Lumayan sih. Gokil sih. Gokil. Ini gue senior gue, ini 34 pencetak artis, SMA Asik. pencetak artis. waktu kan gue sempat nanya kan buat cari bahan juga dari followers gue. Dia ada yang nanya si Kak Yaya ini waktu pertama kali manggung pertama dapat bayaran pertama, bisa ceritain gak sih? Karena gue rasa semua orang juga pengen tahu. Kalau pertama kali dapat uang dari nyanyi itu, waktu itu pokoknya masih belum, Bocah. maksudnya belum keluar single dan lain-lain. Oke. Itu pas masih SMA. Itu bikin demo buat Visit Indonesia. Gue nyanyi pas di demonya doang. Itu dapat 400.000. 400.000 tuh gede banget bagi anak SMA. Baru lulus ya lu kayak Iya Pak, pokoknya masih SMA lah. akhir-akhir ya. Terus dan itu rekamannya live sama orkestra kayak gitu, jadi pokoknya sebuah pengalaman banget. Terus dapat 400.000 gitu kan. Terus kayak bisa nih gitu. Tapi pas abis gitu yang benar-benar karir gitu, nyanyi di kafe itu 2 juta seminggu. Jadi tapi dibagi anak band kan, jadi kayak satu orang 500.000. Nah ngomong-ngomong tentang musik menengah ke bawah, lu dulu berkarir awal-awal itu lu pernah nyanyi di Inbox nggak, di Point Square? Of course. Lu kan anak Cinere kan nggak? Iya. Tapi kita Point Square nggak pernah ya Mas ya. Pokoknya yang jauh-jauh gitu kan, kita selalu yang super jauh kayak pasar apa gitu kan. Lu belajar tentang pengartisan gitu Kak, berdadakan juga gak sih Kak? Anjir, pengartisan. Pengartisan, karena gue juga kayak ya artis karbit juga gue kan, mendadakan juga gue Kak ngartisnya. Tapi kan aku juga nggak yang langsung gitu loh. Jadi kayak ya pelan-pelan gimana sih caranya bawa diri apa segala macam. Dulu juga emosian, terus kalau ada orang nggak suka tuh kayak wah pengen ngebuktiin, terus kalau ada yang apa ngebalesin kayak gitu-gitu. Tapi lama-lama ya udah santai aja. Maksudnya udah biasa, oh emang kayak gini gitu. Dan maksudnya kalau kita pelajarin karirnya Kak Yaya sendiri, itu benar-benar smooth sailing banget, tidak ada gosip, tidak ada drama. Nggak ada drama. Seberapa kuatnya sih circle untuk melindungin Kak Yaya itu bisa sampai segini? Itu Kak Yaya boleh ceritain nggak ya? Aku tuh emang pada dasarnya bukan orang yang tipe entourage gitu loh, yang kayak hore-hore atau enggak yes man kayak gitu tuh nggak terlalu banyak di circle aku gitu. Jadi aku senang emang yang dari dulu, kalau bisa yang dari sebelum aku kasarnya jadi apa-apa gitu, itu orang-orang yang paling aku nyaman gitu. Jadi sampai sekarang pun sahabat-sahabatku ya masih sahabat-sahabat dari TK. Terus aku hangoutnya juga masih sama mereka gitu. Of course ada teman baru dan ngebuka circle baru. Cuma core-nya tuh memang di situ gitu. Jadi kayak bisa sharing, bisa terbuka, bisa benar-benar jadi diri sendiri tuh ya sama mereka gitu. Dan terus kalau ring satu aku sendiri emang dari manajemen, aku sama Boim sama manajer aku ya udah dari manajer pertama dari aku masih reguleran gitu. Jadi apa ya, dan aku juga seneng kita berkembang sama-sama kan. Kayak aku ingat banget kayak Boim pas pertama kali beli mobil kayak ya gue pertama kali beli mobil ini kayak Yes. ada kayak gitunya. Ada vibe-nya Iya, dimana iya. oh gue dari day zero nih Iya, bisa sampai sekarang aku gitu. juga kayak gila kita bisa kesini berdua ya, bisa sampai titik ini ya gitu. Kita kayak misalkan ada proyekan di luar negeri lah apa segala macam, gila kita berangkat berdua ini kita dari gitulah pokoknya. Jadi Tapi kita sempet gak sih ada kayak punya sharing godaan-godaan? itu. Maksudnya kan kita maksudnya sebagai pecat kader gitu. juga ada godaan-godaan kan, kayak ada keributan lah sampai yang maksudnya kayak oh kok sini lebih enak, tapi gimana caranya Kak Yaya bisa kayak bertahan sampai sekarang gitu loh. Trust aja sih. Trust aja maksudnya ini orang nggak bakal
Apa-apa Dan aja. juga kan banyak faktor kayak kita bikin perusahaan berdua, terus kita punya label bareng gitu. Jadinya ya kasarnya kalau gue rugi, lu ikut rugi juga gitu. Jadinya sebenarnya itu sih, nggak ada yang lain. Kalau sekarang gue lagi celebrate sama manajer gue kayak sekarang kita lauknya bisa 2 ya. Kalau di Padang kan. Iya kalau di Padang. Kemarin kalau gue ayam lu telur doang Ren. Sekarang lu bisa ayam juga. Ngomongin support system ya Jem. Support system itu yang dibilang di film juga itu hartanya Raisa. Benar. Jadi bukan harta yang bukan. Ini bukan benar-benar material. keluarga, bukan material ya, bukan glamorous life, tapi support system yang ada di sekitar lo gitu. Tapi kalau kita ngulik tentang harta, gue denger kayaknya punya banyak coffee shop. Itu bener atau enggak sih gosipnya? Businessman selalu ya. Lo, kan Selalu gue deh mau bisnis tahu. Selalu ya. Koh Jejo ini selalu ya. Jangan, gue penasaran. Invest aja sih, cuma nggak yang bukan kayak aku full owner Oke, enggak. Karena titik temu Bali. Titik temu Bali pertama punya kafe kakakku 2 coffee. 2 coffee juga, tapi iya. juga kecil. Maksudnya kayak buat start aja gitu. Karena aku tuh sebenarnya nggak bisa berbisnis yang gue nggak 100% di situ bener, gitu bener, loh. Jadi makanya sekarang yang benar-benar 100% antara label Juni Records sama Rain Beauty itu Oke. makeup makeup aku. ya, makeup juga kenceng juga ya. Nah Gitu jadi juga. itu kalau misalkan sisanya invest nggak berani terlalu gede-gede soalnya gua nggak ada di situ. Yes, Jadi kayak understood. ganjel gitu loh. Seorang Raisa loh, know your limits. Gila ya. Lu kemarin gue baru terkenal dikit, bikin ayam geprek, belum siap gua. Bikin ayam geprek lo. Masih konten disuruh buka-buka. Ini emang otak bisnis terus nih Kak. Bukan kan, cuma kan dengerin terus aja. Karena maksudnya pentingnya dalam bisnis itu kita juga nggak tahu nggak semua orang kayak kaya ya. Maksudnya smooth selling ke atas terus. Ada orang yang maksudnya baru terkenal, dan gimana nggak punya backup, karirnya juga stability-nya go down. Lu kalau nggak punya pegangan, Iya. bener nggak sih kayak gitu? Berarti kayak ini melek finansial juga gitu loh. Kak, gue pengen tahu dikit-dikit dari parenting lo dong Kak. Karena kayak orang tua lu berhasil membesarkan cewek yang gimana ya, kayak living his life gitu, kayak sis living her life gitu. Orang tua kalau ngasih pesan gimana, pendek-pendek apa panjang-panjang, yang lu inget apa Kak? Sebenarnya yang salah satu yang aku inget tuh bokap pas pertama kali gua mau jadi penyanyi gitu lah, pokoknya udah keluar album apa segala macam mau menjajaki nih, dia cuma bilang ya pokoknya jalanin aja selama bahagia ya. Jalanin aja selama bahagia. Kalau udah nggak bahagia berhenti ya gitu. Jadi itu juga sebenarnya salah satu know your limit kan. Iya. Gue punya banyak banget loh yang pengen gue tanyain ke Kak Raisa. Mungkin pertanyaan dari gue dulu kali ya. Apa. Pertanyaan gue, emang gue denger kayak ya ini fansnya Chelsea. Ini Chelsea Islan atau Chelsea apa nih? Chelsea Islan. Oh, tapi klub Chelsea itu beneran loh. Aduh, sumpah ya kenapa ini jadi hal besar sih? Itu beneran gak sih, saudara? Gue nggak sadar ternyata di bola tuh seheboh ini gitu iya. ya. Mohon maaf ya teman-teman. Sefanatik itu gitu. Sefanatik Maaf itu. banget. Gue cuma fans Indonesia. Oke, jadi Chelsea tuh ternyata hoax doang. Enggak, jadi sebenarnya kakak gue kan MU banget. Betul. Dari zaman kecil gue didoktrin. Nah udah gitu, pada saat itu tuh gue ada pokoknya taruhan gitulah, Chelsea lawan MU apa, pokoknya kalau Chelsea menang gue pakai jersinya, udah gitu doang. Dan lu pakai waktu itu. Iya, terus tapi kan gue juga nggak tahu ya itu bakalan heboh atau Fans yang sebenarnya kayak lu kan. Iya. Pertama, nah. gitu. Mantap. Ini fans sesungguhnya nih kayak gini. Tapi kalau lu mau ngulik lagi, kalau fans bola yang sesungguhnya kayak gimana? Kasih lihat kan. Sampai ditato. Sebenarnya gue mau challenge sebenarnya. Lu mau challenge apa kayak? Mau challenge yang tadi kita udah pikirin, bahwa gue mau tahu sejago apa kayak ya ngecover sebuah lagu gitu loh. Jadi ada video yang lagi rame nih Kak. Videonya inspiratif sih, benar-benar inspiratif, benar-benar nunjukin perjuangan karir juga gitu. Dan ini kalau sampai dia bisa nge-cover kayak ya, berarti emang Benar-benar udah levelnya legend. Karena kita pilih lagu yang benar-benar nggak bakal bisa dipikirin. difficulty levelnya. Difficulty levelnya ini udah master, benar-benar master. Udah master. Ini juga filenya didapetin di arsip negara Jadi ya Kak. ini baru viral lagunya. Ya ini baru viral. Ini respect dari kakak Dewi Persik. Dewi Persik. Kita Kenapa video ini interesting juga karena nunjukin zaman dia meniti karir. lagi hasil juga, lagi hasil. Bener-bener nggak ragu-ragu, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu, bener-bener sampai kayak kayang nih.
Kata Rice. Nah, kita mau kayak nge-cover dan Gue mau nge-challenge, iya nge-cover gue yang nyanyi kayak yang kayang. Kebalik. Gue menarin. Wih, jangan dong. gue malah kebayangnya lu nyanyi dengan ballad gitu malah Oke, kayak, oke. tapi lu malah ntar lu keluarin. terlalu seksi gak sih? Kalau gue Joget galak banget. kan kayak wah gitu gak? Intro dulu ya kak. Oke. Wah, gue menari-nari. Lanjut gak? Ku menari-nari karena ku Ku menari-nari karena ku bahagia untuk melihat Re, kita cobain yang emang gayanya rock and roll. Benar. Jadi gue siapin kerincingan, lo yang joget bener, oke? Gue kayang lagi. dari intro dong. Wah, gapa. Wah. Ku menari-nari karena ku melihat harta tata Raisa. Kata gimana kak, udah mau gila. Itu barang lebih gua, udah mau bagus. gila barang gua. Respect nggak sama Kak Dewi Persik? Wah, respect banget. Gila kan? Gitu Respect baru banget. sekali doang kita Baru udah ngos-ngosan. dia dan Itu suaranya satu tetap show. stabil, iya. Dan Dewa Persik karirnya juga lama juga. Lama juga, Masih kan, lanjut juga sama kayak Kayaya juga ya Masya kayak. Allah. Kak Raisa aja waktu udah abis nyelesain satu milestone gitu dia akan bilang kayak gua ngapain lagi gitu kayak. Mulai dari nol lagi. Termasuk dia bikin film itu. Dan ini gue denger film yang kedua actually. Karena film yang pertama kan sama Kak Chico Jericho kan? Terjebak Betul. nostalgia ya. Iya. Lama nggak kak syutingnya kak? Sorry. Syutingnya, ya pokoknya syutingnya tuh kayak loncat-loncat gitu, kayak 3 hari, 5 hari, seminggu. Terus kita syuting di New York kayak 2 minggu kayaknya. Gimana kak waktu lu main film yang ini? Beda nggak sama yang sebelumnya ini? Pas lagi syutingnya sih seru ya. Kayak ya bentuk lain seni aja gitu. Kan kita kalau ngeliat dari luar, oh ya acting tuh gitu. Tapi begitu didalemin, ada di dalamnya tuh kayak, oh ternyata banyak faktornya ya yang gua nggak tahu gitu kalau dari luar gitu. Terus diajarin, satu yang gue inget tuh si Chico bilang sama coach gue bilang kalau acting tuh bedanya sama nyanyi. Kalau misalkan nyanyi kan yang orang-orang ngeliat ini dari jauh, jadi lo harus butuh kayak wah ya gitu, tangan apa segala macam ekspresi, lo gerak ke sini-sini. Kalau acting kan lo di zoom gitu kan, jadi lo harus sesedikit mungkin gerak, tapi lo bener-bener kayak mainin ekspresi mikro kayak alis, Iya, nyipitin iya, mata iya. apa segala macam, bukan dari nggak yang acting kamu itu adalah seorang Hemene gitu. Kalau nyanyi kan mungkin gitu ya. Lebih ekspresif gak apa-apa Iya, terus gitu gue kayak oh iya juga ya. Makanya kan film ini kan banyak ceritain support system dan keluarganya Kak Yaya sendiri. Dan pernah gak sih, inget gak sih dalam film itu semua kisah pahitnya dalam selama berkarya tuh apa aja? Macem-macem sih. Pas awal-awal tuh ada yang udah sempet hampir rekaman, kayak udah nangis-nangisan tuh kita akhirnya rekaman. Terus habis gitu karena satu dan lain hal nggak jadi, terus aku harus terpaksa keluar dari band aku yang pada saat itu udah mau rekaman. Terus awal-awal. iya, terus kayak beberapa bulan kemudian mereka keluar single meledak das terus gue kayak Wah, emang Vira duluan sedih. kak dari lo? Wah gila. Ini lu nggak Terus- pernah tahu nih ya Iya, kebayang. tapi pada saat itu gue kayak nggak srek gimana sih gitu. Akhirnya gue mengundurkan diri. Oke. Terus habis gitu ada juga pas kita udah bikin album segala macam, bikin single kan kita bagi-bagiin single kita ke radio-radio segala macam, label. Ditolak-tolakin. Terus udah ada nih, oh ini udah pasti nih sama ini. Iya. Terus nggak jadi, terus kita harus nyari lagi kayak gitu. Akhirnya lu rilis album pertama itu sama siapa kak labelnya? Serba Salah waktu itu, Serba Salah dan album pertama waktu itu kita joint venture. Jadi Oke. kita bikin label sendiri, terus dibantu sama Universal. Oke. Zaman-zaman kita udah mulai bisa semi-semi indie gitu ya, dibantu Iya. ya. Soalnya dulu bokap gue kan sempat bikin juga yang bener-bener ngasih demo CD ke Aquarius pakai amplop coklat gitu. Dulu gue ngalamin kak, ngeliat Iya, Sony, Aquarius gitu. Aku juga diajarin sama Boim sama yang lain gitu. Kalau lo tuh harus pegang master lo kayak gini segala macam gitu. Jadi
Oh gitu ya, kan sebenarnya pas awal kan gue cuma nyanyi doang gitu loh, nggak ngerti bisnisnya tuh kayak apa sih gitu. Tapi dalam film ini siapa sih yang nyetusin? Siapa sih yang kayak ide bikin film yuk, bikin film dokumenter sih gitu? Sebenarnya karena kita ada konser GBK itu kan, itu suatu yang itu milestone yang gede banget di dalam karir aku dan juga kita as a team. Jadinya emang harus didokumentasikan gimana pun juga kan. Mau entarnya jadi apa? Ya udah terserah, pokoknya kita udah punya dokumentasinya gitu. Dan akhirnya ya udah kita pengen punya turunan IP-nya nih dari satu konser ini gitu loh. Mungkin nantinya bakalan ada turunan yang lain, cuma sekarang nih yang paling gongnya nih film dokumenter ini dan kita bekerja sama Imaginary yang juga PH yang show banget lah. Baru gitu. mencetak rekor ya. Iya, agak lain. Agak lain. Jadinya ya kita ngerasa aman nih gitu. Hari Kamis loh. Hari Kamis. And Asik, by the way tanggal 6. this is Raisa's week loh. Gue denger lu dulu remaja masjid ya Kak? Iya. Ada yang bilang nih dari temen gue nih, shout out tuh teman gue Ipang nih. Nggak tahu lu masih ingat atau nggak, lu katanya remaja masjid gabung sama Ipang sama Lalo. Itu bener nggak sih? Bener. Bener. Oh, sama Lalo ya. Sama Lalo juga iya. Yang gue kan kemarin minta testimoni gitu kan. Yang gue inget sih dulu Raisa tuh cantik tapi dia ikut mau motong-motong kurban juga ikutan dia. Emang bener Kak? Iya. Gokil. Seru lagi. Tuh. Gokil. Apakah nama remaja masjidnya Kak? Risba, Remaja Risba. Islam Masjid Baitur Rahman. Shout out. Kegiatan lu apa dulu Kak remaja masjid Kak? Ini remaja masjid loh Kak. Yang paling seru sih kalau lagi bulan puasa. Jadi Iya, kayak iya, ada iya. nerima zakat, terus habis gitu kayak ngurusin kalau ada itikaf, ada apa di taraweh gitu-gitu, kayak ngurusin konsumsi lah apa segala macam. Terus kalau Idul Kurban juga seru. Bukan seru motong sapi ya, tapi maksudnya kayak ngebagiin Iya. kayak gitu, nerima kupon apa segala macam. Suka ada kerusuhan juga, kayak ini kuponnya kurang kayak gitu. Jadi kan kayak belajar berorganisasi kan. Terus kadang sunat massal juga. Sunat massal. Gue gak bisa bayangin. Gila, Raisa panitia sunat massal. Yang bayi-bayi itu jadi Lucu. Enggak, tapi biasanya kayak anak-anak kecil, terus dia datangnya berdua, berarti kayak takut dari awal udah nangis gitu, terus kayak gandengan. Terus gue jadi tahu gitu loh sunat tuh ngapain sih gitu. Bentar, gue ke WC dulu, lo lanjutin dulu ya Kak. Bentar Kak, izin ke WC dulu Kak. Ada begitu ya? Ini beneran. Tapi ada kejadian yang bikin gue inget terus. Jadi ibu-ibu yang pas kita kasih kantongnya ternyata isinya torpedo semua. Jadi kayak Ada. jadi torpedonya tuh kan kayak dipisah-pisah, terus habis gitu ternyata dikumpulin di satu kantong. Ya nggak tahu kita kan ya, kasih. Terus tiba-tiba dia datang marah banget kayak, kenapa nih ibu-ibu marah? Gue cuma dapat izin doang. Gitu, terus gue kayak astagfirullahaladzim, marah-marah, terus kayak Allah maaf bu, kan itu nggak sengaja ya. Kalau ini sengaja Kak. Kalau ini sengaja. Kalau ini sengaja. Wow, ini boleh gak sih? This is Raisa's week. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Kak Raisa, happy early birthday, happy Raisa's week, happy Raisa's month, happy Gemini proud, proud, happy Gemini proud. Rising. Maaf, tadi Amin, saya amin. mendadak. Kaget gue tapi gue ngeliat itu beneran kecil. Ini kayak gimmick gak sih? Ini karena biasanya kalau misalkan belum ulang tahunnya kan nggak boleh. Jadinya kalian aja yang Pak Mali, niup. aku mau mewakilin Kak Raisa ya untuk meniup. meniup lilin ini. Hal baik, Semoga kata-kata penontonnya berkat, 45 juta orang. 45 juta orang menonton harta tata Raisa. 1, 2, 3. Oh, gue kayak anjir kok sweet ya. Kalian gak nyangka kan ada momen itu. Gak nyangka. Lalu belum kemana kok? Kayak Ya pas Allah. gue juga sepersekian detik, kok sweet banget ya. Kayak Ya itulah yang kita kasih buat Kak Raisa hari ini, early birthday-nya Kak Raisa. makasih Karena loh memang birthday week aku. benar-benar Come on. kamu deserve to be loved gitu Kak. Kak Aw. Raisa lovable and talented at the same time. Tadi gue gitu. sempat kayak gak Gila, enak gitu gila. waktu gue bilang mau gue pura-pura ke WC, gue bilang aduh gak sopan Iya, banget tadi gak juga sih? dia ngomongin lu banyak banget anjir. Oh, Siapa iya. sih Cina-Cina itu? Kak, percaya gak sih zodiak-zodiakan kayak gitu? In the sense. Lu tergabung in dalam the grup sense. Gemini ya kan Iya. bersama Ahmad Dhani. Nah, in the sense. Gue tuh
semenjak gue bikin duet sama Mas Dani, gue ditanya Gemini mulu. Gue nggak pernah ditanya Gemini sebanyak abis duet sama Mas Dani. Mas Gue Dani dengerin, tuh begitulah emang- cinta gue dengerin. yang itu sih dengerinnya. Suka banget, suka banget, Oh suka banget. makasih, tapi kan biar menjadi kenangan. Oh biar menjadi kenangan juga oke. Iya. Lanjut. Terus Mas Dani tuh mungkin aura Gemini kenceng banget ya, sehingga langsung ketularan ke gua sekarang ditanyain Gemini melulu. Kalau gua itu setahu gua Gemini itu sebelum menikah itu dia ada sisi playernya sedikit. Atau mungkin Itu. lo habis denger lagu barunya Raisa yang The Girl I Used To Be. Nah, makanya Iya, kan itu. gua mau coba masukin, tapi setelah menikah mah sudah tidak gitu kan. Apa sih Kak sisi cewek yang lu kangenin itu di lagu lu terakhir itu? Sebenarnya sih apa ya? Mungkin itu tuh kayak lagu romantisasi kita say goodbye ke masa-masa yang sebenarnya udah nggak ada lagi gitu. Tapi bukan berarti kita tuh nggak suka sekarang gitu. Kadang-kadang Oh, kan iya, kalau iya. kita ngeluhin sesuatu, oh berarti lu nggak happy ya atau apa? Ya enggak juga. Misalnya gue kangenin masa-masa itu, tapi ya masa-masa ini juga gue happy. Di titik apa Kak lu sadar kayak anjir gue bukan Raisa yang dulu lagi. Anjay. Tiap hari gua. Gue kayak Gue udah bukan kulit B lagi Asik. anjir. apa ya, kalau di lagu itu gue ngebahasnya tentang udah nggak bisa bangun siang lagi, terus jeans yang dulu udah nggak muat, Oh iya. terus kayak ya banyak tanggung jawab lah intinya gitu. Nah sebenarnya ngerti gak sih kalau misalkan kita sama pasangan kita nih, terus kita udah tahu nih kita bakalan putus hari itu. Pasti kan kita kayak pegangan tangannya lebih kenceng, Iya, peluknya lebih iya, kenceng, ngeliatin iya, mukanya tuh kayak biar ingat. iya. Nah, tapi kita sama diri kita sendiri kan kita nggak tahu nih kapan putusnya dengan kayak diri kita yang di masa lalu gitu. Jadi kayak tiba-tiba, lah, gue udah bukan dia lagi gitu. I wish pada saat itu gue kayak, Kayak gitu. kita udah bentar lagi gue harus berubah ya gitu. Gue udah bukan elu yang lama lagi nih. I wish gue bisa ngasih tahu itu ke diri gue yang dulu. Oh. Tapi menikah menurut tuh hal yang benar-benar jadi keputusan yang lu syukuri gak sih Kak? Apalagi dengan Bang Hemis, lu punya anak yang lovable banget lagi. Lovable banget. Zalina ya kan? Pastilah. Maksudnya sebenarnya banyak lika-liku dan banyak banget cobaannya ya. Semua orang yang udah nikah pasti tahu gitu. Cuma at the same time juga banyak banget enrichmentnya yang kita dapat dari situ gitu. Terutama pas abis punya anak tuh kayak wah terbuka banget dunia. Kalau gue mau tanya sih balancingnya sih, how you balance the work life balance sama family sih, karena kan ketika kebanyakan kalau kita ngelihat di research ya, wanita ketika udah menikah, apalagi udah punya anak, biasanya karirnya kan mulai menuju ke ibu rumah tangga, bukannya meredup, tapi akan lebih mementingkan keluarganya. Tapi kayak ya sendiri tuh masih bisa maintain, bisa bikin film, bisa nyanyi, bisa konser, dan itu merupakan perjuangan yang sangat berat banget menurut gue gitu. Dan gimana sih kayaknya bisa nyimbangin itu semua? Sebenarnya kita harus terima bahwa itu nggak akan pernah seimbang ya. Yeah. Jadi True. gue tuh merasa kayak Ada yang disacrifice. kok pasti, dan kayak konsep superwoman apa segala macam tuh nggak usah lah gitu loh. Maksudnya ya emang harus ada yang dikorbanin, terus juga lagi-lagi support system gitu. Karena kalau misalkan gue nggak punya support system yang kuat, ya gimana caranya juga gue mau kerja pun udah repot banget pasti gitu. Jadi support system, terus pengertian juga dari orang-orang yang sekitar kita, terus habis gitu ya tahu diri aja lah ya gitu. Kayak misalkan gue minggu ini aduh sibuk banget, minggu depan kayak Lu nyempetin waktu sama keluarga. iya gue gitu. kayak full di keluarga atau apa. Jadi menurut gue asas tahu diri aja sih. Support system, tahu diri di dalam support system ya. Cuman tadi gue punya research bahwa kayak ya sendiri kenalan sama Kak Amis lewat IG DM-an itu bener gak sih? Cuma berdasar DM. Enggak, tapi sebelumnya kita udah kenal. Udah kenal. Boleh Sebelum ceritain gak sih chatting. itu kayak gimana? Jadi waktu itu tuh aku nyanyi di film, jadi dia main film Recto Verso, filmnya Mbak Di. Nah aku nyanyi soundtracknya. Jadi kita sempat nih promo-promo kayak gini bareng. Cuma kayak ngobrol pertama kalinya tuh kayak ngobrol beneran tektokan gitu ya emang lewat DM. Lu mau bacain pertanyaan followers lu gak? Kemarin gue udah bikin postingan TikTok gitu Kak. Kayak gue pusing banget ketemu Raisa. Ada gak yang mau tanyain ke Raisa? Dan dulu deh. Kak aku mau bacain pertanyaan dari @Luciana Maran. Oke Luciana. Raisa pernah nutup gerbang sendiri nggak? Ya. Please jawab langsung ke dia. Raisa pernah nutup gerbang sendiri nggak? Pernah lah, masa nggak pernah. Cuma kalau buka gerbang nggak pernah.
Lu juga nggak pernah buka hati lu buat cowok yang udah ngejar-ngejar lu. Ada fun fact terakhir nih. Apa? Emang lu suka makan pete, Kak? Suka. Raisa makan Gue pete juga suka semua. makan pete sih, tapi gue gak kebayang kayaknya makan pete. Kan gue orang Sunda soalnya. Oke. Oh, Jadi Paling suka wajib. petenya diapain? Goreng, rebus, Mentah bisa makan loh. Cabe. mentah. Mentah kayaknya enggak Mentah deh. enggak lu ya? Mentah Iya, kayaknya enggak deh. Minimal dibakar lah ya. Bakar. Kayak yang, maksudnya kayak yang polos gitu tapi udah terbakar gitu nggak mentah. Tapi gue mau tanya, gue juga suka makan pete. Tapi gue masih sampai sekarang. Kalau nggak penting kita closing ya. Iya. Enggak soalnya untuk closing, udah closing. Gue paling takut nggak, gue cuma mau tanya gimana caranya supaya kita tetap confidence, apalagi kan maksudnya kayaknya kan selalu ketemu orang terus abis makan pete supaya ngilangin baunya tuh gimana, itu gue paling bingung tuh karena biasanya satu hari tuh stuck tuh sama lu tuh. Ya enggak dong, lu jangan makan pete kalau lagi harus ketemu orang. Dia lebih tuh, inilah Bener asas kan? tahu Bener kan diri. Untungnya gue gak makan pete ya sebelum ketemu. Iya. Bener kan disclaimer gue kan, kalau nggak penting kita closing kan. Iya makanya, udah harus cuma gitu doang bisanya. Kak Raisa thank you banget ya Kak, hari ini berkesan Thank you banget. banget. Gila. Buat kalian semua yang lagi pada nontonin ini, jangan lupa tanggal 6 Tanggal 6 kayak nonton yang punya nonton Harta Tahta Tahta Raisa, Raisa dan di jangan bioskop lupa kesayangan lo. ucapin happy birthday juga. Oh iya, karena launchingnya 6 Juni, Raisa 6690. Dan itu aja, thank you banget kayak Thank waktunya you, kita guys. lagi Seru podcast banget di Juga hari Bere. ini. Thank you so Buat much Zalina. semuanya, semoga semuanya lancar dan rame penontonnya. Oke? Amin, amin. See you next Amin. time. Thank you, guys.